Selamat malam Romo. Tadi dalam Ekaristi Minggu Biasa keempat telah dilaksanakan pelantikan pengurus Dewan Keuangan Paroki dan Dewan Pastoral Paroki Gombong periode 2021 sampai 2024 serta Ketua Lingkungan dan Stasi. Kami ingin mengetahui sekilas tentang prosesi pelantikan dan barangkali Romo ada pesan-pesan bagi para pengurus. Baik. Pertama adalah yang tadi dilantik oleh Bapak Uskup pada Ekaristi Minggu pagi tadi adalah Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki. Dewan Pastoral Paroki adalah timnya Bapak Uskup yang dikepalai oleh Pastor Paroki, dibantu oleh Pastor Vikaris dan juga oleh umat yang bersama-sama memikirkan, mencoba menggerakkan umat dalam gerak pastoral. Pastoral itu melingkupi apa saja? Melingkupi liturgi, meliputi perwartaan, pelayanan, persekutuan, juga dalam hal koordinasi dengan lingkungan dan stasi yang ada di bawahnya. Supaya apa? Supaya gerak iman umat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, selain Dewan Pastoral Paroki tadi juga dilantik Dewan Keuangan Paroki. Dewan Keuangan Paroki ini baru bagi Paroki Gombong, yaitu dewan yang secara khusus memikirkan soal pengelolaan keuangan harta benda dan aset yang ada di Paroki Santo Mikael Gombong. Tujuannya apa? Supaya Paroki Gombong itu mempunyai sumber dana untuk menyokong kegiatan-kegiatan pastoral yang dilakukan oleh Dewan Pastoral Paroki. Nah, Bapak Uskup melantik timnya sebetulnya yang dikepalai oleh para imam, dibantu oleh umat. Tadi dalam misa Bapak Uskup juga berpesan bahwa apapun panggilan yang kita dapatkan, baik itu dalam profesi apapun, dalam peran apapun di dalam gereja, hendaknya itu mengarahkan diri kepada Allah, bukan kepada roh jahat, kepada setan. Jadi kalau tadi dikatakan DPP dan DKP adalah kesempatan bagi umat untuk menjawab panggilan Allah dan sebisa mungkin mengarahkan itu semua kepada kerajaan Allah. Jadi itu yang penting, poin penting yang ditekankan oleh Bapak Uskup. Dan moga-moga dengan peran itu DPP kemudian mampu menjalankan tugasnya, DKP juga, supaya umat di Paroki Gombong ini merasakan sungguh-sungguh karya Allah. Umat sungguh-sungguh merasakan Yesus yang berkarya, merasakan keselamatan kerajaan Allah itu dalam berbagai macam bidang pelayanan yang ada di dalam gereja. Lalu kalau saya ditanya harapan, pesan-pesan untuk para anggota DPP dan DKP, ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, semua pengurus DPP dan DKP adalah orang-orang yang dipercaya, dan kami mempercayakan fungsi peran ini karena potensi yang kami lihat sebagai pastor paroki gitu ya. Kami lihat potensi itu. Seringkali orang menolak, orang takut untuk berperan karena apa? Merasa diri tidak mampu. Kata orang, rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Tetapi tetangga kita juga mengatakan rumput kita lebih hijau. Maka sebetulnya kepercayaan itu mau menekankan bahwa setiap anggota DPP dan DKP itu sungguh-sungguh punya potensi, punya anugerah, talenta, punya rumput yang hijau untuk dikembangkan. Jadi sadarilah itu bahwa talenta yang diberikan Allah tadi dikatakan oleh Bapak Uskup harus dikembangkan untuk mengarahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, penting dicatat di sini adalah karya yang nantinya dijalankan oleh DKP dan DPP, besar atau kecil, spektakuler atau biasa-biasa saja, ingatlah itu adalah bagian dari karya pewartaan, karya keselamatan, karya Tuhan menyapa manusia. Maka tidak usah takut dengan segala macam kesulitannya,
karena besar kecil karya yang dilakukan oleh teman-teman DPP dan DKP itu sungguh-sungguh punya daya, punya kekuatan kalau semuanya diarahkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya adalah setiap manusia memang punya kelemahan, ya. Ada banyak tantangan, ada banyak kebingungan bisa jadi, terutama bagi anggota-anggota yang baru, terutama juga untuk tim DKP yang baru pertama kali akan berkarya. Tetapi sadarilah bahwa kekurangan seseorang itu pasti akan dilengkapi oleh yang lain. Kita sama-sama belajar, maka tidak perlu takut. Kalau salah, ya seperti Allah memberikan keselamatan, mengampuni, memperbaiki. Kalau benar, ya diapresiasi dan seterusnya. Maka nggak usah takut untuk melangkah. Kalau ada yang kurang, ya nanti diperbaiki. Kalau ada yang baik, ya nanti semakin dikembangkan. Intinya adalah setiap tim di segala bidang, entah itu DKP dan DPP, semuanya saling bekerja sama, semuanya saling melengkapi, semuanya harus punya hati yang sama, hati yang sinergi, hati yang sama-sama terarah kepada Allah. Yang ketiga, pesan saya untuk umat sebetulnya. Jadi bagi seluruh umat di Paroki Gombong, sadari bahwa di antara Anda semua terpilihlah orang-orang yang memang secara khusus memberikan diri untuk tergabung dalam kepengurusan DPP dan DKP. Harapan saya umat mendukung, tidak malah membosi, tidak malah istilahnya tadi membosi DKP dan teman-teman DKP dan teman-teman DPP. Mengkritik, memberi masukan boleh, tetapi jangan hanya sekedar kritik, tetapi harus bersama-sama membantu mencarikan solusi. Karena apa? Gereja ini bergerak tidak semata-mata karena DPP dan DKP, tetapi bergerak karena seluruh umat yang ada di sini. Itu terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman DKP dan teman-teman DPP periode yang sebelumnya yang sudah berkarya dalam bidang apapun. Anda telah melayani gereja dan moga-moga semuanya itu dibalas oleh Tuhan sendiri, karena saya yakin Tuhan akan menggunakan anugerahnya kepada orang yang mau terlibat dalam pelayanan. Itu sekilas tentang pelantikan DPP, DKP, dan juga kesan dan pesan saya untuk teman-teman DPP dan DKP juga seluruh umat di Paroki Gombong. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Oke, sama-sama, berkah.